Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali pelajaran fikih pada hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita petunjuk hidup, Allah berikan kita semangat untuk terus mempelajari Islam, semangat untuk belajar. Anak-anak yang Bapak sayangi, kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, hari ini kita belajar fikih. Tapi sebelum itu Bapak menyampaikan kepada semuanya untuk selalu berkata baik kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Selalu mendengar dan menuruti apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya di rumah, karena ini bagian dari ciri-ciri dari anak yang solih dan solihah. Anak yang solih dan solihah itu selalu taat kepada kedua orang tuanya. Ini bentuk berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, Bapak juga ingatkan semuanya untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Subuh jangan kesiangan, zuhur jangan dilewatkan, asar harus dilaksanakan, maghrib dan isya. Jadi 5 waktu, subuh, zuhur, maghrib, asar, isya ini harus dijaga. Sholat 5 waktunya di rumah ya. Nah, kita masuk ke pelajaran fikih, anak-anak semuanya. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang balik, Balik, ada istilah balik, ada istilah mukallaf, haid, ihtilam. Nah, ini istilah-istilah penting dalam pelajaran fikih kita di kelas 4 ya. Kalau kita baca buku fikih yang terbaru yang 2019 yang terbaru kurikulum terbaru untuk madrasah. Nah, materi-materi yang dipelajari ini terkait dengan khitan Ini kesempatan yang belum khitan, yang mau sunat untuk laki-laki bisa sunat karena kita sedang pelajaran online. Jadi walaupun sunat masih tetap bisa belajar. Nah, ini mumpung masih belajar online di rumah, yang mau khitan bisa khitan kelas 4 yang belum khitan. Nah, kemudian yang kedua, materi kita di semester 1 ini tentang balik tentang mandi janabat atau mandi wajib. Jadi ada istilah haid, ada istilah balik, ada istilah ihtilam atau mimpi basah. Bapak jelaskan satu persatu ya. Mungkin ada yang belum paham dari video-video yang telah Bapak buat sebelumnya. Balik, nah istilah balik ini anak-anak ya. Jadi kalau kita dari kecil menuju dewasa, nah di dalam Islam itu ada istilah balik. Kalau anak-anak kan tidak wajib, kalau belum balik itu tidak wajib sholat. Maksudnya kalau dia tidak sholat, dia tidak berdosa kalau masih anak-anak. Nah, maka belum balik itu disebut belum balik. Anak kecil kelas ada kelas 1, kelas 2 mungkin belum balik semua, kelas 3. Nah, biasanya kelas 4, kelas 5 ini ada yang sudah masuk usia balik. Biasanya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai nanti SMP itu banyak yang sudah memasuki usia balik. Usia balik itu ketika yang laki-laki itu mimpi basah atau ihtilam, dan perempuan itu haid. Nah, nanti semua akan mengalami insya Allah Kalau belum mengalami berarti masih belum balik. Artinya
sholat, kemudian belum wajib sholat, belum wajib menutup auratnya secara sempurna yang perempuan, dan lain-lainnya. Karena belum balik. Tapi jangan dijadikan alasan, oh Pak kan belum balik, jadi tidak usah sholat subuh, sholat zuhur. Jangan juga. Ya, kita harus membiasakan diri sejak kecil itu melaksanakan sholat. Ketika nanti sudah balik, sudah terbiasa. Jadi belum balik itu jangan dijadikan alasan tidak sholat subuh atau tidak sholat asar. Nah, takutnya nanti yang misalkan ya, dengan alasan belum balik tidak sholat subuh, bangunnya kesiangan terus. Waktu sudah balik ternyata kebiasaannya belum terbentuk untuk bangun subuh. Kalau sudah balik tidak sholat subuh itu dosa besar di hadapan Allah. Begitu juga kalau sudah balik, ya, yang perempuan tidak menutup auratnya dengan sempurna, itu dosa besar di hadapan Allah. Dosanya sudah ditanggung sendiri-sendiri kalau sudah balik. Nah, maka usia balik ini ditandai kalau laki-laki ada istilah ihtilam, perempuan ada istilah haid. Nah, kalau misalkan Pak kelas 4 ini saya belum haid, berarti belum balik. Atau laki-laki ya, Pak kelas 4 ini saya belum merasakan ihtilam, berarti belum balik. Mungkin nanti di kelas 5, mungkin di kelas 6, atau nanti di MTS atau SMP merasakan ihtilam bagi laki-laki atau balik perempuan. Nah, insya Allah semua akan merasakan. Nah, makanya di kelas 4 ini materi fikihnya ada materi tentang balik dan materi balik, dan balik itu ditandai dengan haid dan ihtilam. Jadi laki-laki nanti kalau sudah balik itu merasakan ihtilam, dan perempuan merasakan haid, ya. Ihtilam itu mimpi basah. Kemudian kalau haid itu mengeluarkan darah gitu ya dari kemaluannya. Kalau yang laki-laki ketika tidur nanti bangun pagi gitu merasakan ada yang basah-basah gitu ya. Nah, nanti semua merasakan itu. Yang paling penting ketika nanti merasakan itu ya, harus kasih tahu ke orang tuanya. Nah, mungkin ini yang dikatakan haid, mungkin ini yang dikatakan ihtilam. Nah, nanti kalau merasakan itu berarti harus apa? Maka materi selanjutnya setelah memahami apa itu haid dan ihtilam itu materi tentang mandi wajib atau mandi janabat, atau juga disebut mandi jenabah, ya, mandi wajib. Tata caranya berbeda dengan mandi biasa ya. Harus dengan niat. Nah, kemarin sudah Bapak sampaikan gitu ya niatnya, suruh menghafal. Sudahkah? Coba cek lagi video-video yang sudah Bapak buat. Kalian semua harus menghafal itu niat mandi besar atau mandi wajib. Nanti kalau sudah merasakan haid atau ihtilam, maka semuanya harus mandi ya. Yang perempuan selesai haid atau menstruasi gitu ya, harus mandi wajib. Begitu juga laki-laki yang sudah merasakan ihtilam, kapannya tidak tahu ya, nanti kita lihat bisa kelas 4 ini, bisa kelas 5, kelas 6, insya Allah nanti merasakan. Nah, harus mandi wajib. Nah, untuk mandi wajib nanti kita pelajari ya. Bapak minta kalian semua juga untuk membaca-baca. Yang pastinya mandi wajib itu harus dengan niat ya. Ayo, siapa yang sudah hafal niat mandi wajib? Nah, bagusnya yang sudah hafal ya. Nanti mandi wajib, niat, habis itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu cara mandi janabat. Tapi nanti ada tata caranya, ada sunah-sunahnya gitu ya, yang harus kita pelajari juga, agar nanti bisa mengamalkan semuanya. Terakhir ya, Bapak ingin sampai tekankan ya, kalau nanti sudah balik itu tidak boleh lagi meninggalkan sholat 5 waktu
Yang perempuan tidak boleh lagi tidak menutup auratnya ketika keluar rumah, gitu ya. Yang laki-laki wajib sholat Jumat, kemudian di bulan Ramadan wajib puasa Ramadan kalau sudah balik. Ya, kalau belum balik sekarang ini ibadahnya adalah latihan membiasakan diri, ya, jadi anak solih dan soliha, agar nanti ketika balik, ya, semuanya sudah terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka orang yang sudah balik disebut juga mukallaf, ya, bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau mukallaf, ya, seorang anak laki-laki atau perempuan yang sudah balik dan dia wajib melaksanakan hukum-hukum Allah seperti sholat, puasa, zakat, maka disebut mukallaf. Ya, sekian materi dari Bapak hari ini, ya. Untuk tugas, ya, kalian catat, ya. Nomor 1, 2 soal aja. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan balik, ya. Nomor 1 tadi apa yang dimaksud dengan balik. Nomor 2, apa pengertian dari haid dan ihtilam. Nah, 2 soal aja. Soal ini kalian tulis di buku, kemudian difoto dan diupload di e-learning penilaian K13. Ya, soalnya Bapak ulangi lagi. 1, apa yang dimaksud dengan balik, ya. Kemudian nomor 2, jelaskan pengertian haid dan ihtilam. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.